Shalom. Halo, puji Tuhan. Senang sekali tentunya kembali diberikan kesempatan untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, saudara. Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Artinya apa? Semakin sering kita dengar firman Tuhan, semakin sering kita dengar kebenaran, maka tadi kita nyanyi kebenaranmu dan perkenananmu. Betul ya? Sehingga waktu kita melakukan kebenaran firman Tuhan day by day, hari demi hari, maka perkenanan Tuhan, the favor of God, ya kan? Kemurahan Tuhan itu akan mengikuti saudara dan saya. Amin, saudara. Siapa yang rindu agar hidupnya terus dikenan oleh Tuhan, saudara. Ya, saya akan percaya bicara tentang dikenan, berarti mau tidak mau, suka tidak suka, kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya layak bagi Tuhan. Ya, sehingga saudara, berita tentang kedatangan Tuhan bukan hal yang menakutkan buat kita. Kenapa? Karena kita siap. Kita tuh kadang-kadang, saudaraku, nggak kasih Tuhan nggak cengli gitu katanya, nggak cengli gitu ya. Siapa yang berharap saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, atau siapa yang rindu berjumpa dengan Tuhan? Wah, semua angkat tangan biasanya. Tapi waktu ditanya siapa yang mau duluan? Gak ada, saudara kasih Tuhan. Gitu ya. Kita kadang-kadang pengen berharap, Tuhan, aku ingin berjumpa dengan Tuhan. Ya kan? Nah, saudara, memang ada beberapa hal cara kita berjumpa dengan Dia waktu kita diangkat Tuhan, saudara kasih Tuhan. Tapi yang kedua mungkin dengan kematian. Gitu ya. Nah, kadang-kadang kita gak cengli, saudara. Katanya kita takut akan Tuhan, kita percaya akan Tuhan. Beberapa hari ini saudara kasih Tuhan ada ibu ketemu gede lah gitu ya. Jadi saya kan pernah cerita ya Bapak Ibu Saudara, saya sudah kehilangan mama dan papa di usia saya masih muda. Tapi saya bersyukur ada banyak ibu yang mau angkat saya jadi anaknya gitu. Nah, saya masih membuka saudara ya. Yang rindu nggak apa-apa saudara kasih Tuhan. Tapi udah gede begini, saudara kasih Tuhan udah gede begini. Nah, ibu ini saudara sudah lama saya tidak mendengar kabarnya. Jadi ibu ini waktu itu adalah ketua persekutuan doa yang ada di Bekasi. Nah, ibu ini dulu waktu pertama kali saya melayani, dia banyak support. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dia banyak support bersama dengan suaminya gitu ya. Saya kenal dengan beliau, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang mencintai Tuhan banget, saudara kasih Tuhan. Nah, singkat cerita saudara, saya udah lama nggak kenal, udah lama nggak berkomunikasi, dan gak lama kemudian beberapa waktu yang lalu dia telepon saya gitu ya. Nah, pada waktu dia telepon di waktu yang tidak tepat gitu, karena lagi pelayanan saudara. Nah, singkat cerita dia WhatsApp saya, dia bilang, Nixon masih kenal, oh masih, ibu di mana sekarang? Ternyata dia sudah di Pati katanya. Ya, di Pati lagi recovery ternyata. Saya tanya ibu kenapa? Ya dia punya sakit, saudara kasih Tuhan, hyperthyroid gitu ya. Dia bilang, wah badan saya lemes, badan saya udah turun Nixon 10 kilo. Bukan. Ada yang mau turun berat badan? Ya badan saya udah turun 10 kilo katanya gitu kan. Nah karena dia WhatsApp begitu saudara, akhirnya dalam perjalanan dari Dan Mogot sampai ke rumah ya kan, saya telepon dia saudara kasih Tuhan. Ya saya telepon dia, waktu saya telepon dia banyak cerita, iya Nixon tolong deh kalau kamu lagi nggak ada kegiatan gitu ya, telepon ibu katanya gitu, biar ada kata-kata firman Tuhan yang menguatkan. Nah saudara, selidik punya selidik, saya dengar ada begitu banyak pengakuan beliau saudara. Ternyata pada dasarnya dia takut akan yang namanya kematian saudara. Ini khotbahnya jadi agak menakutkan gitu ya. Dia takut sama yang namanya kematian. Nah saudaraku yang kasih oleh Tuhan, saya kan gak mungkin bilang, nah ibu takutnya di situ gitu kan. Tapi saudara saya cuma bilang sama dia, Bu, kebetulan dia punya pengalaman hidup yang luar biasa saudara. Ya, di gereja sebelumnya dia pernah bersaksi tuh Pak. Ya, dia pernah bersaksi bagaimana dia ditolong Tuhan sehingga keluarganya saudara kasih Tuhan kalau pada waktu itu sempat menjadi pengerja juga, menjadi orang kepercayaan juga saudara di gereja. Nah saudara kasih Tuhan, nah dia bersaksi bagaimana dia disembuhkan Tuhan juga dari penyakit itu. Ya, jadi bertahun-tahun dia pulih, dia sembuh saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Nah singkat cerita kemarin waktu dia telepon saya, pada dasarnya sebenarnya dia takut akan yang namanya kematian. Lalu saya berdoa, kita doa sama-sama ya Bu, Ibu ada di sana,
saya ada di sini. Percaya kuasa Tuhan itu menembus batas ruang dan waktu. Asal ibu percaya, Tuhan pasti akan tolong. Nah saudaraku kasih Tuhan, saya hampir setiap malam juga berdoa bagi ibu ini. Gitu ya, nanti mungkin saya akan kasih tahu sama Pak Hari gitu ya, supaya juga didoakan agar ibu ini juga mengalami kesembuhan dan pemulihan. Nah saudara, tapi secara garis besar, dia takut sama yang namanya kematian. Ya, dia takut yang namanya kematian saudara. Nah kematian itu kan bicara tentang hari depan. Ya kan, itu tentang sesuatu yang kita gak pernah tahu kapan terjadinya. Oh, kapan mati katanya gitu kan. Kita gak pernah tahu kapan terjadinya saudara puji Tuhan. Tapi saya mau katakan bagi setiap kita, ayo saudara jangan sampai kita gak cengli. Kita berkata kita mau ketemu Tuhan, ya kan? Kita mau berjumpa dengan Tuhan, ya. Nah kadang-kadang kita takut sama yang namanya begituan saudara. Ya, tapi saya mau katakan bagi setiap kita, percayalah saudara puji Tuhan. Waktu kita hidupnya benar di hadapan Tuhan, kita hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Ada aja cara Tuhan untuk menolong setiap kita. Ada aja cara Tuhan untuk melakukan mujizatnya dalam kehidupan kita. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus selama dia ada di dalam dunia, ada begitu banyak mujizat demi mujizat yang luar biasa yang dia lakukan saudara. Dan saya percaya itu terjadi sampai hari ini. Mungkin ada begitu banyak gereja saudara yang tidak mengakui mujizat masih terjadi sampai hari ini. Tapi kalau lagi sakit minta didoakan supaya sembuh saudara. Ya, tapi saya kadang percaya di tempat ini saudara, kita percaya bahwa mujizat itu masih ada. Kalau kita mungkin hobinya main bola, hobinya main basket. Ini saya agak ini saudara, mungkin hobinya Tuhan Yesus itu adalah melakukan. Nah, ya. Jadi saudara punya Yesus Tuhan percaya mujizat itu masih ada. Waktu kita datang ke tempat ini miliki kerinduan. Seperti halnya seorang wanita yang datang kepada Yesus. Dia cuma bilang begini, asal ku jamah jumbai jubahnya aja. Saya nggak minta didoain Tuhan, tapi asal ku jamah jumbai jubahnya. Aku percaya aku akan sembuh. Dan seketika dia sembuh. Ada satu orang saudara dibopong sama 4 orang untuk berjumpa dengan Yesus. Teman-temannya saudara bopong dia. Ini kan harus ada kesatuan kan? Kalau pakai tenda tuh saudara, satu yang tinggi sedikit di sono turun sedikit, jatuh. Betul gak saudara? Siap, angkat. Ya kan? Yang lumpuh juga pasrah, terserah dah mau dibawa kemana. Ada yang mengatakan ini karena iman si lumpuh. Ada yang mengatakan ini karena iman teman-temannya. Tapi saya mau katakan dengan jelas bahwa mukjizat pertolongan Tuhan itu masih ada buat kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, apalagi ada begitu banyak kisah di dalam Alkitab. Sekali mereka ngejumpa Yesus, saudara, hidupnya berubah. Siapa namanya? Zakeus. Waktu dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Perempuan Samaria, waktu dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Paulus hidupnya berubah. Nixon Siregar. Ya, sebutin nama Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Ya, perjumpaan dengan Yesus itu mengubahkan setiap kita. Ya, nah untuk itu saudara jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu. Kalau kita sering kali nyanyi sekali, ini saya minta ditemenin. Ya, saya suka nyanyi soalnya. Ya, saya janjikan tidak akan kasih lagu yang susah-susah. Coba di bro. Sekali Yesus selamanya harapanku tak akan. Nanti saudara nyanyi lagi ya sudah di rumah ya. Kalau di sini memang enak, ada musiknya, ada yang nyanyi. Tapi arena sesungguhnya di mana? Arena sesungguhnya di mana? Di rumah. Nah untuk itu saudara jangan sampai kita kehilangan pengharapan kita kepada Tuhan. Nah hari ini saudara saya rindu sekali untuk men-sharingkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema masa depan yang penuh harapan. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Katakan sama-sama masa depan yang penuh dengan pengharapan. Seberapa banyak kita yang rindu di tempat ini saudara agar masa depan. Saudara bicara tentang masa depan, jangan sampai kita berpikir, oh ini khotbah untuk anak-anak muda aja. Walaupun saya lihat di sini ya puji Tuhan ada
Ada beberapa anak muda dan ada yang berjiwa muda. Amin ya. Nah saudara, berbicara tentang masa depan yang penuh harapan. Saudara, setiap kali Alkitab berkata tentang masa depan, itu bisa berbicara tentang apa? Sorga. Satu. Ya. Satu kerajaan yang kekal. Satu kerajaan Allah. Tapi yang kedua bukan saja sorga, tapi bagaimana waktu kita di bumi pun kita mengalami janji Tuhan. Sehingga apa saudaraku yang kasih Tuhan, masa depan yang penuh harapan itu bicara tentang apa? Masa depan yang baik. Itu menjadi bagian daripada kehidupan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Nah kita buka sama-sama Alkitab kita Bapak Ibu Saudara dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Yuk kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ini ayat yang tidak asing lagi, seringkali kita dengar dan mungkin seringkali menjadi ayat hafalan buat kita. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ayo kita baca 2, 3, ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, saya percaya saudara kita punya kerinduan agar masa depan atau masa depan yang baik itu menjadi bagian daripada hidup kita. Atau kita berharap agar di hari esok kehidupanku menjadi lebih baik. Tapi tahukah saudara, kapan surat ini ditulis? Kapan kitab ini ditulis, saudara kasih Tuhan? Jadi satu ketika saudara Yeremia di dalam hikmat daripada Roh Kudus menuliskan saudara kasih Tuhan kepada umat Tuhan atau kepada jemaat Tuhan di pembuangan yang ada di Babel, saudara. Nah bayangkan saudara, dalam pembuangan di Babel dia tulis surat. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Nah saudara, waktu bangsa Israel mendengar hal ini, mungkin dia akan berkata begini, udahlah Yeremia, ngapain sih kamu ngomong yang begitu? Kita udah lama nih di Babel, kita udah lama di pembuangan. Udah deh jangan ngomong tentang hari depan yang penuh dengan harapan. Udah gak usah cerita tentang hal-hal yang seperti itu. Udah beritain aja supaya hidupmu baik-baik ya, doamu baik-baik ya, Tuhan berkati kamu ya. Udah itu aja cukup. Jangan ngomong tentang hari depan yang penuh dengan harapan. Gak ada harapan di sini. Gitu mungkin. Ya saudaraku kasih oleh Tuhan. Nah pada waktu ini ditulis saudara, keadaan dan kondisinya demikian saudara. Kita bisa belajar bagaimana saudaraku kasih Tuhan di tengah pembuangan di Babel pun Tuhan tetap punya rencana yang baik buat bangsa ini. Ya, ini kan gambaran saudaraku kasih Tuhan. Waktu kita baca Alkitab tentunya ada kisah-kisah di dalam Alkitab yang bisa kita tarik dalam kehidupan kita. Ya, bicara tentang mereka hidup dalam pembuangan. Pembuangan apa sih saudara? Sesuatu yang tidak kita sukai. Kita dijajah, betul nggak? Ya, kita jadi budak. Ya, terus apa saudara? Waktu kerja nggak dibayar misalnya. Waktu kita melakukan segala sesuatu dengan kerja paksa. Sesuatu yang nggak enak. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi tiba-tiba Tuhan bersabda kepada Yeremia. Yeremia, tulis hal ini. Sampaikan kepada umatku di pembuangan. Supaya mereka tetap percaya bahwa rancanganku kepadamu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan yang memberikan kepadamu apa saudara? Hari depan yang penuh dengan pengharapan. Sebenarnya saudara, kalau kita ambil banyak kisah di dalam Alkitab, itu bisa kita ambil saudaraku Yesus Tuhan, misalnya kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Ada istilah dikenal sebentar lagi kita Natalan nih saudara ya. Betul enggak? Saudara bersuka cita sebentar lagi Natalan. Ya, tempat ini pasti Natalan nih saudaraku Yesus Tuhan. Ini ulang tahun aja kemarin tuh. Bagus ya. Ya, baru ulang tahun nih saudaraku Yesus Tuhan. Berarti masih punya semangat dong ya.
Masih ulang tahun kan? Berapa tahun saudara? Lagi lucu-lucunya minta ampun nih saudara ya. Ya, lagi lucu-lucunya minta ampun. Lagi semangat-semangatnya. Ntar lagi kita Natalan. Nah saudara tahukah peristiwa tentang Natal? Ya, jadi dalam perjanjian lama saudara, Tuhan berbicara melalui nabinya. Ya, kalau Tuhan mau menyampaikan sesuatu, dia melalui nabinya. Tapi ada transisi katanya, masa silent era. Ya, di mana sepertinya Tuhan tidak berbicara. Ya, sepertinya Tuhan tidak berbicara. 400 tahun lamanya, sepertinya Tuhan tidak berbicara. Tapi apa yang terjadi saudara? Dia bukan berbicara kepada umatnya, tapi dia datang. Dalam perjanjian lama, ya, dia berbicara kepada nabinya untuk menyampaikan firman. Nah pada waktu 400 tahun dikenal dengan silent era, sepertinya Tuhan gak bicara. Saudara, kalau kita didiemin biasanya indikasinya apa sih? Kalau kita didiemin nih. Wah, yang lagi diemin kita marah. Ini kan saudara diemin saya bukan karena marah kan? Ya kan? Karena saudara dengar firman Tuhan kan? Ya. Tapi kalau kita didiemin, wah, apalagi kalau suami istri saudara, istrinya udah diemin, berarti sudah tanda harus transfer. Ya. Nah saudara puji Tuhan, sepertinya Tuhan tidak berbicara. Tapi tahukah saudara, peristiwa Natal, saya gak berbicara lagi kepada umat. Tapi saya benar-benar datang untuk memberitahu kepadamu, saya tuh gak marah, saya mengerah. Saya mengasihi kamu. Nah saudara, mungkin prinsipnya bisa kita tarik bahwa dalam keadaan mereka sedang ada di dalam penjajahan, ya, mereka sedang dalam pembuangan, tapi Tuhan tetap mengasihi dan mencintai mereka. Makanya dikatakan, aku ini tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tempatmu gak di sini, tempatmu di hari depan yang penuh dengan pengharapan itu. Artinya ada hal yang baik, ada rencana yang baik yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Nah untuk itu saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita akan belajar sama-sama hari ini bagaimana agar rencana Tuhan yang baik itu, bagaimana agar rencana Tuhan yang baik itu terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai anak muda saudara, tahukah saudara, saya bersyukur punya kesempatan seringkali banyak berkhotbah di depan anak-anak muda. Anak muda itu paling takut tentang masa depan. Bisa gak ya masa depan saya baik ya? Apalagi kalau anak muda lahir dari keluarga orang berada, saudara. Orang kaya, dia akan berpikir gini, waduh bisa gak ya saya meneruskan kesuksesan orang tua. Dan yang kedua, ada juga saudara orang muda yang lahir dari keluarga yang biasa-biasa misalnya. Mereka akan berpikir, aduh jangan-jangan masa depan saya juga begini. Masa depan suram. Masa depan madesu katanya. Tapi dalam Tuhan madesunya dirubah jadi masa depan sukses. Kalau itu kan masa depan suram. Ini masa depannya sukses. Saudara, ada begitu banyak anak muda pun takut. Ada begitu banyak juga orang tua takut. Gimana ya nanti anak-anak saya? Gimana ya saya nanti masa depan saya? Gimana ya keadaan saya? Apakah doa-doa saya dijawab oleh Tuhan? Apakah sakit saya disembuhkan oleh Tuhan? Seperti halnya ada di Babel. Kita afraid, kita takut. Gimana ya Tuhan dengan masa depan saya? Tapi hari ini kita akan belajar saudara Tuhan. Ternyata di dalam Yeremia pasal 29 ada kunci-kunci bagi kita saudara. Agar kita bisa mengalami masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang pertama saudara kasih oleh Tuhan. Coba kita lihat sama-sama Yeremia pasal 29 itu. Dari ayat 4 sampai ayat 6 saudara. Nah kita gak usah jauh-jauh ya. Yuk kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Saudara, kalau baca Alkitab tuh coba. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Jadi selama ini mereka enggak membangun rumah. Kenapa mereka enggak membangun rumah? Karena dipikir ngapain saya bangun rumah di sini.
Tanah bukan tanah saya. Kalau saya bangun tiba-tiba digusur, ya itu haknya punya dia. Jadi buat apa saya bangun? Jadi gak punya pengharapan bahwa Tuhan bisa memberikan tempat itu bagi dia. Tapi karena gak punya pengharapan, udah deh gak usah dirikan rumah. Mereka punya kemampuan gak Bapak Saudara? Saya percaya mereka punya kemampuan. Dan yang kedua, bukan saja disuruh bangun rumah, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Gak pernah refreshing. Betul gak? Ya, gak pernah refreshing saudara kasih Tuhan. Makanya kalau orang yang gak pernah refreshing tuh mukanya tegang. Tapi kalau suka refreshing, wah selalu ada tawa dan suka cita. Apalagi yang baru dari Singapura saudara. Haleluya. Ya. Yang keenam saudara dikatakan, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagimu laki-laki dan carikanlah suami bagimu perempuan. Supaya apa? Mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar apa? Di sana kamu bertambah banyak dan jarang berkekurangan. Nah saudara, kenapa orang gak usah disuruh nikah? Buat apa kamu nikah? Nanti kamu punya anak jadi budak juga. Betul gak sih? Makanya jangan nikah. Udah gini aja. Kamu gak mau kan? Anak kamu nanti jadi budak seperti kita. Sudah gak usah menikah. Jadi sepertinya kehilangan pengharapan. Dari ayat ini saudara kasih Tuhan. Masa depan yang penuh dengan harapan saudara. Yang pertama jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Apalagi kalau kondisinya begini, situasinya begini gak mungkin, mustahil Pak. Nah itu tanda-tanda sudah kehilangan pengharapan. Tapi dari sini saudara kasih Tuhan, Yeremia menyadarkan kita saudara, bahwa pentingnya memiliki pengharapan. Apa sih itu pengharapan? Pengharapan adalah keteguhan, pengharapan itu adalah semangat. Orang yang punya pengharapan, punya semangat untuk hidup saudara. Makanya kalau ditanya, apa kabar hari ini? Luar biasa. Jawablah, menyala abangku. Karena punya apa saudara? Pengharapan. Kalau udah gak punya pengharapan ditanya apa kabar? Buruk. Jadilah sesuai dengan apa yang kau katakan. Nah saudara, Yeremia, Tuhan melihat melalui Yeremia. Aduh bangsa itu sudah kehilangan pengharapan. Makanya mereka gak bangun punya kemampuan. Nggak bangun kebun. Buat apa saudara puji Tuhan? Ya kalau kamu kerja, sisihkan hasilnya untuk investasi. Investasinya apa? Ya berkebun pada waktu itu. Kalau sekarang investasinya apa? Ya banyak lah saudara ya, banyak ya. Beli rumah sana, beli apartemen sana, gitu kan saudara puji Tuhan. Ya, nah investasi yang lainnya. Tapi saudara mereka tidak melakukan. Kenapa? Karena udah ketakutan. Loh kalau kita investasi nanti duitnya dicolong sama Babel. Nanti kalau kita bangun rumahnya diruntuhin sama Babel. Udah gak usah punya anak dah. Mungkin pada waktu itu bilang, ayo jangan sampai ada yang punya anak ya. Karena kalau kamu punya anak, kau tegakah. Karena anakmu juga jadi kehilangan pengharapan saudara. Padahal Alkitab berkata dalam Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Amsal 24 yang 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi yang pertama untuk kita mengalami masa depan yang baik. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Percaya jerih lelah Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini tidak pernah sia-sia. Percaya ketekunan kita untuk mencari Dia, memuji Dia, baca Alkitab, berdoa tidak akan pernah sia-sia. Percaya pemberianmu yang terbaik di tempat ini juga tidak akan pernah sia-sia. Percaya bahwa pelayanan yang kau lakukan, kadang-kadang ya dari pagi gitu kan, pagi-pagi udah bangun ya, di saat yang lain masih tidur. Itu tidak juga sia-sia.
Ya, tapi jangan sampai kita kehilangan pengharapan kita. Makanya ada sebuah statement yang bagus saudara. John Maxwell pernah berkata, where there is no hope in the future, there is no power in the present. Katanya. Waktu kamu gak punya pengharapan tentang hari depan, kamu gak akan punya kekuatan untuk menjalani hari ini. Tapi kalau engkau punya pengharapan, ada Tuhan di sana. Tuhan siap tolong saya dengan caranya yang ajaib. Sekalipun saya belum melihat, aku percaya masa depan yang penuh harapan Tuhan sediakan buat aku. Terus ngapain saudara? Bangun rumah. You must do something with your faith. You must do something with your hope. Amin. Sekarang cari kapling di mana ya saudara? Bangun. Artinya jangan sampai kehilangan pengharapan. Lakukanlah segala sesuatu karena engkau percaya. Jerih lelah jerih payahku tidak akan pernah sia-sia. Jadi sekalipun ada di Babel, hai orang-orang Israel, percayalah. Masih ada Tuhan yang sanggup menolong setiap. Amin saudara. Oke bro. Oke. Saya dulu. Oke. Oke lah. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan bagaimana masa depan kita baik, saudara kasih Tuhan. Ada anak-anak muda, ada orang tua juga yang berjiwa muda di tempat ini. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Amin. Kalau orang nggak kehilangan pengharapan, saudara, nggak perlu pakai skin tuh ya, white skin skin care gitu ya. Pasti di wajahnya ada kemuliaan Tuhan. Sekalipun berkeringat, pasti ada kemuliaan. Ya, jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Dia, saudara. Sekalipun kau belum melihat, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Ada kalanya, ada waktunya. Tuhan punya waktu yang terbaik. Kalau nyanyi kan kita jago ya, saudara. Deh bro. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang pertama, jangan pernah berhenti untuk terus berharap. Nah yang kedua, saudaraku kasih oleh Tuhan, coba lihat ayat yang ke-7. Nah, yang ke-7 saudara. Dikatakan ayo kita baca bersama-sama 2-3 ya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu dan berdoalah untuk kota itu kepada sebab kesejahteraannya adalah. Coba pikirkan baik-baik ayat ini saudara. Ada di tempat pembuangan tapi berdoa bagi yang jajah. Bisa gak saudara? Bisa gak? Berdoalah bagi negeri itu. Tuhan yang benar. Berdoa bagi Babel Tuhan. Kalau Babel diberkati, kita bikinnya kan gitu kan saudara. Kita kan berdoa. Jarang sih saudara, jarang sih saya temukan kita doa bagi musuh kita sih, jarang sih biasanya. Kita berdoa bagi orang-orang yang kita kasih. Tapi di tempat ini enggak saudara, semua orang didoain. Tapi umumnya saudara kita gak akan doa buat orang-orang yang kita, kalau saya doain dia diberkati, enak di dia gak enak di gua misalnya gitu kan. Ya kan udahlah kita berdoa buat yang lainnya aja dah. Tapi saudara ini yang luar biasa. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan.
Mungkin pada waktu itu kita bisa, nggak salah Yeremia maksudnya. Nggak salah nih ngomong nih, yang bener dong. Doanya tuh harus, biarlah Tuhan si Babel itu makin bangkrut, krut. Supaya hidup kita baik Tuhan. Tapi ternyata enggak saudara, disuruh berdoa bagi kesejahteraan kota, negeri. Ya secara sederhana saudara saya mau katakan, kemarin kita udah belajar ya, 2 minggu lalu kita belajar tentang tetap menghasilkan buah. Ya sekalipun mungkin sulit bagi kita, tapi tetap menghasilkan buah. Percayalah kondisi dan keadaan seperti itu, Tuhan mau apa? Mendewasakan setiap kita. Matius 5 ayat 16, begitu juga terangmu harus bersinar di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik, lalu memuji Bapamu di sorga. Dalam dunia kerja mungkin kita berpikir, aduh tempatnya gak basah Pak, tempatnya kering kerontang, udah mau bangkrut Pak. Berdoalah bagi perusahaan itu. Karena kesejahteraan perusahaan itu menjadi kesejahteraan kita. Jangan sampai perusahaannya udah mau bangkrut, yes sebentar lagi nih. Kasih dana-dana turun nih, Boro-boro dana-dana turun saudara. Ya, jangan sampai kita begitu sebagai anak Tuhan. Inilah saudara, untuk jadi pengikut Kristus tuh bukan perkara yang mudah. Tetap harus menjadi teladan. Tetap harus berdoa. Sekalipun rasanya berat. Betul gak sih saudara? Berdoa bagi kota itu. Kalau saya berdoa Tuhan mereka makin kaya. Ya iya, saya makin diinjak. Tapi prinsipnya Tuhan gak begitu saudara. Amin. Ya teruslah berbuah saudara. Sekalipun mungkin sulit. Kalau kita masih sekolah, sekolahlah, berdoa bagi sekolahmu. Yang bekerja berdoalah bagi pekerjaanmu. Yang di gereja berdoalah bagi gerejamu. Di kantor berdoa bagi kantormu, di lingkungan berdoa bagi lingkungan. Dimanapun kita berada, kita usahakan kesejahteraan. Karena lewat hidup kita, biarlah nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Amin. Karena kalau kita do the best, lakukan sesuatu yang terbaik, di saat kondisi dan sepertinya kurang baik, tapi kita tetap melakukan yang terbaik. Ada potensi Tuhan angkat kita. Ada potensi Tuhan angkat kita. Sehingga masa depan kita, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Ya. Kita kalau kerja saudara, biasanya ada sebuah istilah dalam dunia kerja. Kalau engkau hanya bekerja sebesar engkau dibayar, maka engkau akan dibayar seperti engkau bekerja. Tapi kalau engkau bekerja lebih daripada apa yang dibayar, percaya suatu saat nanti kau akan dibayar lebih daripada apa yang kau kerjakan. Amin, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya, jadi kita bisa belajar, usahakanlah kesejahteraan. Gimana usaha Tuhan? Tapi sekalipun ada di Babel, sekalipun kondisi dan keadaannya tidak enak, kita tetap menabur. Sekalipun kondisi dan keadaannya tidak enak, kita tetap bersuka cita. Sekalipun kondisi dan keadaannya tidak enak, kita tetap mengucap syukur. Sekalipun kondisi dan keadaannya tidak enak, kita tetap semangat. Maka mungkin nih Pak ya, mungkin Tuhan lihat dari surga. Itu siapa sih? Yang lain kagak dijawab, dia tetap aja semangat cari aku. Siapa itu ya? Thomas Pak. Oh sekarang dia udah gak ragu ya sama aku ya. Jawab. Saudara, saya sampai hari ini tetap mempercayai hal-hal yang begitu saudara. Ya, waktu kita lakukan yang baik, sekalipun kita terima yang tidak baik, percaya Tuhan kita gak tidur saudara. Tuhan kita lihat, Tuhan kita melek saudara. Dan percaya dengan waktunya yang terbaik. Amin saudara. Ya, nah yang ketiga nih saudara kasih Tuhan, yang terakhir. Gak usah jauh-jauh, di situ saja ada di 8 sampai 10 saudara. Ya, yuk kita lihat sama-sama. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam. Allah, janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada dan juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengar mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat kepadamu demi aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman 10. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel. Ini waktunya nih saudara. Barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan membalikkan kamu ke tempat
Ini. Nah jadi saudaraku yang kasih Tuhan, yang ketiga, untuk mengalami hari depan yang penuh harapan, pernah gak saudara, waktu kita hidup sepertinya banyak orang yang mengecilkan kita. Wah gak bisa deh, kalau dari mukamu aja tuh ya, wah bukan muka orang sukses. Dari mukamu aja tuh udah kelihatan tuh. Ya kan, kalau hidungnya agak pesek berarti pesimis. Gak optimis. Kalau hidungnya agak mancung berarti, kadang-kadang karena begitu saudara. Jangan dengar yang begitu saudara. Tapi dengar apa kata firman Tuhan. Amin saudara. Suksesnya kita tidak dilihat dari muka kita. Tapi dilihat dari iman percaya kita kepada Tuhan. Amin saudara. Coba lihat kanan kirinya, pastikan muka-muka yang penuh dengan iman kepada Tuhan. Ya. Jadi yang pertama bukan saja kita berharap kepada Dia. Bukan saja kita tetap berbuah. Tapi yang ketiga, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada janji-janjinya. Sekalipun kau belum melihat, sekalipun ada begitu banyak orang yang mungkin meragukan, tapi tetap percaya dan tetap melihat kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya mau bersaksi bagi orang Batak. Ya. Papa saya itu kerja di bank waktu itu. Nah, bagi orang Batak paling tidak, ikuti jejak bapakmu. Ya. Jangan jadi pendeta. Kerjalah di bank sama seperti saya. Itu saudaraku isi Tuhan. Jadi pesan orang tua saya itu, papa saya itu begitu tuh saudara. Jadi tahun 98 saya ingat banget krisis ekonomi. Ya, krisis ekonomi, bapak saya di PHK istilahnya, pemutusan hubungan kerja. Nah, saudara bayangkan dari yang tadinya hidup kita baik-baiknya minta ampun, tiba-tiba ngedropnya minta ampun. Susahnya minta ampun. Ya. Tapi papa saya selalu bilang begini, walaupun dia sudah tidak kerja di bank lagi. Papa berharap kamu jadi pegawai bank, kerja di bank katanya. Tapi saya bersyukur, saya punya opung. Dari sekian banyak cucunya, cuma foto saya yang ada di Alkitabnya. Jadi saudara ngerti ya maksudnya ya, kenapa saya bisa sampai begini nih saudara. Ya, jadi opung saya itu taruh foto saya di Alkitabnya. Saya bilang, Pung, ada begitu banyak cucunya opung. Kenapa foto saya di situ? Tapi saya gak menyesal saudara di situ. Tapi ada yang bilang begini, wah ngapain jadi pendeta? Mau makan apa? Tapi saya mau tanya sama saudara, pernah mendengar pendeta mati kelaparan karena gak makan? Ayo jawab dong, ayo jawab. Pernah? Kayaknya sih gak pernah. Tapi kalau pendeta mati kekenyangan? Sorry saudara. Sorry. Ya. Tapi ada begitu banyak orang yang pada waktu itu ngapain sih Son jadi pendeta? Ngapain jadi hamba Tuhan? Wah, apalagi kalau temu saudaraku itu, apa itu namanya kalau ketemuan teman-teman di SMA itu saudara? Reuni. Wah, kartu nama kan. Direktur, wah komisaris, kondektur ya. Ini suka suatu nama. Ya. Tapi saudara ada begitu banyak yang mengucilkan pada waktu itu. Tapi saya bersyukur saya gak pernah menyesal untuk memilih mengikuti ya saudara kasih itu. Amin. Ya. Mungkin kalau saudara menatap masa depan yang penuh harapan tuh maksudnya apa? Kaya raya, poya-poya. Saya rasa cukup. Sudah lebih daripada cukup. Cukup mau beli mobil, cukup. Mau beli rumah, mau jalan-jalan, anak sekolah, mau makan, cukup. Dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Itu masa depan yang penuh dengan harapan. Mungkin masa depan waktu itu kita berpikir takut, Tuhan gimana masa depanku? Orang tua sudah tidak ada. Tapi ada Tuhan. Ada Tuhan yang selalu menopang setiap kita. Amin. Ya, sekalipun ada mungkin banyak yang meragukan, baru mau buka usaha. Buka usaha saat begini. Ada ibu angkat lagi nih saudara, punya anak buka usaha di masa pandemi. Udah gitu buka F&B. Iya kan saudara? Di daerah yang cukup mahal. Dia datang kepada saya minta didoakan. Mikir gak saudara saya? Ini benar Bu minta didoakan? Iya Pak, tolong doakan.
Ya sudah, kita doakan saudara. Tapi puji Tuhan sekarang sampai sekarang masih berjalan juga saudara. Ya, nanti kalau saudara ke daerah Alam Sutra itu ada saudara ya. Di tempatnya bagus gitu ya. Bulan-bulan pertama saya masih dikirimin Pak. Tapi bulan-bulan berikutnya kayaknya udah banyak orderannya saudara puji Tuhan. Jadi lupa dia ya. Tapi saya mau katakan waktu itu dibilang udah jangan. Dokter mungkin bilang udah deh. Mungkin 2 minggu lagi ya Pak. Mungkin dokter berkata demikian. Seperti halnya sih nabi rong palsu itu. Gak mungkin. Tapi justru Tuhan itu suka melakukan hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Amin saudara. Ya, jadi saudara puji Tuhan, mungkin kalau kita ngelihat dalam reality, gimana ya Tuhan? Gimana dengan masa depan? Apalagi kalau kita dengar sekarang isu-isu yang berkembang ya saudara. Ya, pergantian presiden nanti, terus apalagi perang di Timur Tengah, ya terus gempa yang begitu saudara-saudara. Kadang-kadang kita membuat takut. Masa iya masa depan yang penuh harapan? Ya kalau engkau mempercayai demikian, terjadilah dalam kehidupan. Tapi saya mempercayai sekalipun hal-hal itu terjadi Tuhan, aku akan melihat masa depan yang penuh harapan Tuhan sediakan buat aku. Amin saudara. Ya, nah untuk itu hari ini kita bisa belajar dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 ini. Kita bisa belajar bagaimana agar masa depan kita menjadi masa depan yang baik. Masa depan yang penuh dengan harapan. Keadaan yang baik. Keadaan yang luar biasa. Yang pertama, jangan pernah berhenti untuk terus berharap kepada Dia. Berharaplah kepada Tuhan. Yang kedua, tetaplah berbuah. Do something. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tetap percaya kepada Tuhan. Maka saya akan percaya masa depan yang penuh harapan Tuhan sediakan untuk saudara dan saya. Bahkan saya percaya sekarang pun saudara sudah mengalami masa depan yang penuh dengan pengharapan daripada Tuhan. Amin saudara. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama saudara kasih Tuhan.